Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di video kali ini kita akan mereview salah satu software yang kompatibel, software yang identik untuk receiver Skybox A1 New dengan ukuran EEPROM-nya adalah 8 MB. Dan untuk melakukan proses upgrade-nya, video tersendiri ada 2 video yang kita buatkan. Silahkan di browsing saja, dipelajari bagaimana proses untuk upgrade dari berbagai macam software. Namun jikalau teman-teman menggunakan softwarenya seperti contohnya adalah Tiger ya, maka harus dilakukan dengan cara adalah hard flashing menggunakan CH341A. Baik, kita akan coba lihat di bagian informasinya. Pada bagian informasi untuk supaya kita lebih tahu detailnya, nah ini ya. Untuk model ID adalah K5S, untuk bootloader versionnya 21 bulan Juni 2021, update terakhir dari software ini 2 Agustus 2023. Nah, software version itu adalah lag ya, seperti yang terlihat di bagian informasi ini. Nah, kemudian karena ini merupakan software turunan dari HelloBox, tentunya user interface-nya pun sama. Seperti yang teman-teman lihat, ini sama seperti pada software-software HelloBox seperti ini. Informasi yang ditampilkan lengkap, ada frekuensi, simbol red, polarity juga ada, SID juga ada nih ya. Jadi informasi yang ditampilkan lengkap sih sebenarnya. Tampilan menu adalah seperti ini merupakan tampilan menunya, klasik ya untuk tampilan menunya. Ada channel list, pada bagian channel list seperti ini tampilannya. Kemudian installation, di mana setiap satelit ini bisa kita tambahkan, bisa kita hapus, begitu juga untuk pengaturan dari DSEC-nya seperti ini. Ini merupakan pengaturan dari DSEC-nya, harusnya teman-teman nggak ragu lagi tuh. Nah, kemudian untuk tools, nah tadi sudah kita lihat di mana tuh untuk update-nya atau upgrade software-nya. Bisa dilakukan secara network update atau secara online, pastikan URL-nya adalah valid. Jadi kita bisa untuk melakukan update software-nya seperti ini. Dan harus diingat pada saat kita melakukan update software, apakah dia menggunakan online atau menggunakan manual, ya pastikan tidak membutuhkan L-code ya. Jika membutuhkan L-code, ya nanti akan terjebak sih nantinya di QR code dari L-code-nya tersebut. Jadi harus beli itu untuk mengatasinya. Kemudian selain daripada online juga bisa diupdate secara offline menggunakan flash disk. Silakan nanti disimpan saja software yang ingin digunakan seperti itu. Ada baiknya gunakan UPS ya. Jadi kalau seandainya listrik mati tetap aman. Bisa menggunakan mini UPS sih. Nah, mini UPS ini beberapa juga sudah banyak kita review. Silakan di browsing saja. Kita rekomendasikan sih menggunakan UPS. Kemudian di sini juga ada sistem. Tampilannya adalah seperti ini. Kita coba perhatikan untuk bahasa Indonesia apakah ada. Saya akan coba cari ya untuk bahasa Indonesianya. Ternyata ada nih untuk bahasa Indonesianya. Dan pengaturan lainnya adalah seperti ini ya untuk language. Dan AV setting. Nah, untuk TV system ada PAL NTSC standar seperti itu. Kemudian untuk pilihan resolusinya paling bawah adalah 576 ya. Dan untuk yang standard definition maksudnya, dan ini adalah Full HD. Dan ini yang lainnya, dan bahkan di sini nih ada pengaturan untuk Dolby Audio. Kita akan cek nanti apakah ini mendukung Dolby Audio atau tidak begitu. Kemudian untuk time and date standar saja seperti ini, sama seperti kebanyakan pada menu receiver yang kita temui. Expansion ada key edit, ini merupakan beberapa key yang didukung, ada BIS, via access, CryptoWord, Dre, Powerful, dan Thunderbird. Untuk BIS dan Powerful ini sayangnya tidak bekerja secara auto, jadi kalau seandainya ada channel tuh yang terenkripsi menggunakan BIS key, silakan diinputkan saja secara manual. Kecuali untuk beberapa satelit yang mendukung Powerful seperti pada satelit MEASA 3 C-band, biasanya Powerful-nya sudah ada secara embedded atau ditanamkan secara langsung di dalam softwarenya. Namun apabila terjadi perubahan pada key-nya, maka harus dimasukkan secara manual. Nah, kemudian untuk menu-menu yang lainnya ada Media Center. Media Center saya akan cobakan nih apakah mendukung subtitle SRT, kita gunakan video ini saja. Nah, ini setelah saya coba tekan tombol subtitle pada remote control, tidak bekerja sama sekali. Sayangnya adalah seperti itu, mudah-mudahan nanti ada yang perbaikinya ya, sehingga key subtitle pada remote control bisa berguna atau bisa difungsikan sehingga fitur subtitle dapat kita gunakan. Yang sekarang ini subtitle SRT tidak bisa dipakai. Ya, sekali lagi ya, tombol subtitle tidak bisa dipakai. Sebenarnya bukan tombol subtitle saja yang tidak bisa berfungsi, tombol-tombol yang lain pun juga tidak berfungsi. Ada beberapa seperti tombol power juga tidak bisa, tombol-tombol pada front panel tuh juga kacau ya pengaturannya. Nah, kemudian untuk HEVC H265 tidak perlu lagi untuk dipertanyakan karena secara hardware memang tidak didukung dengan menggunakan receiver ini. Termasuk untuk multistream juga tidak didukung ya, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun untuk T2MI itu mendukung, aman, seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Namun akan tetapi untuk HVS Plus seperti pada Cinasat 6D C-band
itu open, namun sayangnya tidak lancar ya, baik menggunakan CC cam protokolnya ataupun MG cam. Dan begitu juga untuk audionya pun tidak keluar dan sepertinya tidak mendukung untuk AC3 menggunakan software ini. Kemudian selanjutnya untuk network, untuk terkoneksi ke jaringan internet atau jaringan lokal dapat menggunakan USB, WiFi, dongle, chipsetnya adalah MT. Nah seperti ini, bisa terdeteksi tuh beberapa atau 2 dari WiFi yang ada di dekat saya. Jadi bisa terkoneksi menggunakan saluran WiFi, STB name-nya juga bisa kita rubah. Net Client Config, nah ini merupakan protokol yang didukung ya, ada CC Cam, MG Cam, dan New Cam. Namun sayang saja menggunakan protokol CC Cam untuk satelit ST2 Ku-band yang biasanya membutuhkan pengaturan cewek itu open dan kemudian freeze. Jadi tidak lancar, bisa dikatakan tidak mendukung untuk ST2 Ku-band menggunakan software ini. Begitu juga kalau kita menggunakan MG Cam. MG Cam lebih parah lagi, di saat kita menggunakan protokol MG Cam mengakibatkan receiver ini menjadi hang ya di satelit ST2 Ku-band. Di satelit lain adalah aman saja. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan software ini maka tuh tidak mendukung untuk ST2 Ku-band dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CWC. Active Code, ini merupakan beberapa pengaturan Active Code dan tidak bisa digunakan kecuali teman-teman memiliki key-nya. Kalau memiliki key-nya silakan untuk diinputkan saja. Kemudian apps, nah ini merupakan beberapa aplikasi online yang tersedia dan sayangnya tidak semuanya bisa digunakan. Ekstrim apabila ingin digunakan maka harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk M3U Player ini merupakan untuk IPTV yang customized ya, jadi pastikan memiliki URL yang validnya atau berlangganan. Nah ini ada tulisan downloading list ya seperti ini. Jika kita input secara manual, ada input URL-nya di situ. Kalau seandainya punya, tinggal diinputkan saja seperti ini. Dan pastikan sebelumnya sudah terkoneksi ke jaringan internet ya. Nah mungkin banyak yang bertanya terkait dengan online apps yaitu YouTube. YouTube ini bisa berjalan dengan baik, sempurna, menu pencariannya pun bisa dapat digunakan. Resolusi maksimum yang didukung adalah 720p HD. Jadi kalau seandainya untuk Full HD belum didukung. YouTube Kids dan lain-lainnya ini silakan nanti teman-teman cobakan saja apakah bisa atau tidak. Termasuk Cinemananya, aplikasi Cinemana yang ini ya. Nah ini merupakan beberapa aplikasi yang tersedia. DLNA, video tersendiri untuk DLNA ini sudah kita buatkan. Untuk lebih jelas dan detailnya silakan di browsing saja dan dipelajari bagaimana cara menggunakan fitur DLNA yang terdapat pada software ini. Termasuk untuk satu IP ya. Satu IP ini berfungsi dengan baik di mana teman-teman nanti bisa menonton menggunakan smartphone, menggunakan laptop ataupun PC, misalnya menggunakan aplikasinya adalah VLC. Tinggal dikoneksikan saja ke receiver ini, wajib harus berada di dalam satu jaringan yang sama, aman ya. Dan berkemungkinan nih harusnya jikalau mendukung satu IP ini jalannya adalah lancar, biasanya kodek 422 harusnya terbuka dengan menggunakan PC ataupun laptop ataupun perangkat yang mendukung lainnya. Jadi kelebihan dari menggunakan software ini adalah terdapat fitur DLNA dan satu IP atau SAT IP di mana tidak semua software memiliki fitur ini. Nah, kemudian perpindahan channel aman ya. Perpindahan channel aman sudah kita lihat tadi itu, perpindahan channel aman, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian BISKEY juga sudah kita sebutkan tadi bagaimana BISKEY-nya. Dan kurang lebih seperti itu ya penjelasan terkait dengan software like HelloBox 5 HD ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.